firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Damai di hati. Sungguh saya bergembira pada malam hari ini. Oleh karena kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian seri KKR Net yang disiarkan langsung dari Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Taman Harapan Jakarta. Untuk mengobati rindu bagi seluruh umat-umat Tuhan Jemaat Taman Harapan. Baik yang tidak bisa berbakti di tempat ini oleh karena keadaan yang mendesak kita seperti ini. Dan juga bagi seluruh umat-umat Tuhan yang lama tidak datang ke gereja atau karena berada di luar kota atau sudah tinggal di luar kota. Jadi kami membuat KKR Net ini untuk menjangkau saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, di belahan manapun saudara berada, yang saudara terkoneksi dengan jaring internet dan bisa menyaksikannya lewat laman Facebook Taman Harapan dan juga Zoom bagi saudara-saudara sekalian yang memiliki linknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam rangkaian seri KKR ini kita berikan tema yaitu tulisan kuno yang mengungkap kebenaran masa kini. Ada banyak tulisan-tulisan kuno yang sudah ditulis untuk menjadi pedoman-pedoman dalam kehidupan masing-masing kita. Namun hanya ada satu tulisan kuno yang dapat mengungkapkan kebenaran masa kini. Untuk itulah seri ini dibuat dan kita sudah menyaksikan dari malam ke malam bagaimana tulisan-tulisan kuno yang adalah firman Tuhan yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran bagi kita di masa kini. Dan kita ketahui bersama bahwa tulisan kuno ini yaitu firman Tuhan, Alkitab yang saudara punyai di rumah masing-masing, itulah kebenaran-kebenaran. Dan yang sudah ditulis kurang lebih 1600 tahun dengan penulis 40. Saudara bayangkan, di mana ada buku yang ditulis sepanjang 1600 tahun dengan penulis 40 buku dengan berganti-ganti zaman. Ini satu hal yang mustahil. Tetapi karena Tuhan yang menginspirasikan, sehingga inilah tulisan kuno yang bermanfaat buat kita di zaman sekarang, yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran masa kini. Hal itu sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta David Sibi pada malam pertama, bagaimana atau catatan kuno atau firman Tuhan ini dapat menuntun kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, secara ringkas kita bisa mengulangi kembali pelajaran-pelajaran ini agar menjadi pemahaman kepada kita masing-masing, di mana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah yang kita sudah saksikan pada malam yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pendeta David Sibi. Dan pada malam yang kedua, kita juga sudah membahas suatu judul tentang sejarah yang mengubahkan dunia. Sejarah yang mengubahkan dunia, di mana ada seseorang yang telah diutus. Dialah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan kelahirannya sudah dinubuatkan. Kelahirannya dan juga kehidupannya yang menunjukkan akan karakter Tuhan. Memberikan pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita. Seorang manusia yang adalah juru selamat dunia. Dialah yang sudah dipelajari pada malam yang kedua. Bagaimana kelahirannya dinubuatkan, bagaimana kehidupannya yang selaras dengan kebenaran masa kini yang harus kita hidupkan, dan kemudian kematiannya menebus kita semua umat manusia yang sudah berdosa, dan kemudian kebangkitannya
dinyatakan, dan akhirnya dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Ini yang kita sudah pelajari pada malam yang kedua. Dan kemudian dia berkata, juru selamat kita berkata, di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Inilah hidup yang kekal itu. Apabila kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dan kita mengasihi dia dengan cara menurut akan segala perintah-perintah Tuhan. Dan selanjutnya, pada malam yang ketiga, sudah dibahas oleh pendeta Samuel Mangunsong. Bagaimana waktu yang telah diubahkan. Tuhan sudah menentukan suatu waktu bagi kita untuk beribadah kepadanya. Satu waktu di mana kita boleh menyembah dia sebagai pencipta kita. Dan dia minta hari itu. Untuk itu disebutkan dalam Keluaran 20, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Mengapa kita disuruh ingat? Oleh karena itu sudah ada sebelumnya. Sudah dicatat, di dalam catatan kuno sudah dicatat, bahwa di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang 1-3, dikatakan, setelah atau ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari, lalu pada hari ketujuh, itulah Sabat, Sabat Tuhan. Dia berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu, dan kemudian itulah hari Sabat Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, itu dikatakan bahwa jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari yang ketujuh bagi umat Allah. Banyak orang mengatakan bahwa ini tulisan kuno, sudah zaman dulu. Tetapi ada tulisan yang lebih baru, yang disebut dengan perjanjian baru, menuliskan akan ayat ini. Yang disinyalir, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa masih tersedia satu hari perhentian, hari yang ketujuh bagi umat Allah. Itulah hari Sabat. Dan sekarang kita sudah memasuki hari Sabat. Jadi izinkan saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah pada saat ini. Selamat Sabat. Selamat hari Sabat. Suatu sukacita kita boleh tiba pada hari Sabat. Dan Alkitab firman Tuhan telah menuntun kita kepada kebenaran akan hari Sabat. Hari yang ketujuh. Dan kemudian di malam yang keempat, tadi malam, kita sudah menyaksikan suatu pekabaran yang luar biasa dari saudara Brian Kasenda, di mana beliau sampaikan bahwa catatan kuno atau firman Tuhan ini yang mengungkap akhir dari dunia. Tentu ada banyak ramalan-ramalan di dunia ini, tetapi tidak sesuai dengan bukti dan fakta dan kenyataan. Dan tadi malam kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan yang luar biasa yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan, yaitu bagaimana akhir daripada dunia ini, yaitu akan terjadi peperangan. Akan terjadi peperangan. Saudara menyaksikan di sana, dunia ini penuh dengan peperangan, bahwa itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Perang akan terjadi di mana-mana. Dan berbagai bencana alam dan berbagai macam penyakit itu menandakan bahwa sebentar lagi akan akhir daripada keadaan dunia ini. Namun, saudara tahu bahwa dunia ini tidak akan berakhir oleh karena bom nuklir. Dunia ini tidak akan berakhir oleh karena kelaparan. Kita musnah oleh karena kelaparan atau karena wabah. Tetapi dunia ini berakhir dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini yang dicatat, yang disampaikan tadi malam dalam pekabaran kita melalui catatan kuno, namun dapat dipercayai karena tulisan kuno ini diilhamkan khusus oleh Tuhan untuk menjadi pedoman hidup, landasan hidup kita, khususnya di akhir zaman ini.
Ini adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang perlu kita imani dan perlu kita ikuti bersama-sama. Pada malam hari ini, saya akan meminta respons saudara. Bila mana saudara dan saya tahu bahwa ini adalah ini adalah kebenaran, apakah respons saudara terhadap kebenaran ini? Ini bukanlah tulisan kuno, saudara-saudara. Tapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, firman yang hidup. Yesaya 40 mengatakan bahwa rumput boleh kering, bunga boleh layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua merindukan akan kebenaran. Bila mana saudara tahu akan kebenaran, maka pasti saudara akan mengikuti akan kebenaran tersebut. Ada kerinduan saudara untuk mengikuti akan kebenaran itu. Hal itu selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa esensi kebenaran itu? Apakah esensi kebenaran? Kebenaran adalah yang pertama, mengingatkan kita untuk mengikutinya. Jadi kalau saudara tahu ini benar, saudara akan mengikuti akan kebenaran ini. Saudara tidak akan membiarkan akan kebenaran ini, mengabaikan kebenaran ini. Tetapi pasti saudara akan apa? Mengikuti kebenaran. Yang kedua, membakar jiwa kita. Jadi, kalau kita tahu bahwa ini adalah kebenaran, maka ini akan apa? Memberikan semangat. Saya sudah tahu kebenaran, saya akan mengikuti akan kebenaran ini. Dan yang ketiga, kebenaran firman Tuhan membebaskan pikiran kita dari kesalahan. Oh, dulu saya tidak tahu, dulu saya tidak paham, sekarang saya sudah mengerti, sekarang saya sudah tahu. Ini adalah kebenaran. Maka itu akan membebaskan pikiran kita. Bila mana tentunya jika saudara dan saya mengikuti akan kebenaran ini. Dan yang keempat adalah meminta kita untuk mengambil sikap. Pada malam hari ini, saya rindu agar saudara-saudara boleh mengambil sikap terhadap kebenaran-kebenaran catatan kuno yang adalah firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya penuntun kehidupan saudara di atas dunia ini. Dan memiliki relevansi yang sangat kuat pada kebenaran-kebenaran masa kini. Bagaimana agar saya mendapatkan ketentraman? Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu pemimpin agama, orang terkenal, orang terpandang. Pada satu ketika, pada satu malam, dia merasa tidak enak, pikirannya berkecamuk, dia ingin tahu akan kebenaran yang sesungguhnya, maka dia keluar dari rumahnya, lalu kemudian dia berjalan, dia mengendap-mengendap ke kiri, ke kanan, ke kiri, dia melihat supaya jangan ada orang yang tahu kemana dia akan melangkah. Lalu kemudian dia pergi ke satu rumah. Dia bertemu dengan seorang guru. Lalu pertanyaan ini ditanyakan. Bagaimana agar saya mendapatkan ketentraman, hidup kekal? Sudah tahu siapa dia? Dia adalah Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam menjumpai Yesus Kristus, seorang guru, rabi. Dia bertanya, karena dia memiliki kerinduan akan kebenaran ini, mengikuti kebenaran ini. Dia datang, dia bertanya, bagaimana supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana supaya saya selamat? Dan ajaib, Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia mengatakan, hal itu dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 5. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia bingung. Bagaimana mungkin saya sudah besar seperti ini, harus masuk lagi ke rahim ibu, dan kemudian dilahirkan kembali. Tetapi Yesus berkata, kamu perlu dilahirkan kembali. Nah saudara-saudara, apa maknanya dilahirkan kembali? Markus 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya, dibaptis akan diselamatkan. Saudaraku, tentu kita pernah mendengar cerita ini, sudah pernah diceritakan, berulang kali saudara mendengar, seorang yang bernama Charles Blondin, ya, atau disebut dengan The Great Blondin. Apa yang dia lakukan? Dia seorang yang suka berjalan di atas tali. Ya. Dia suka berjalan di atas tali, dan pada waktu itu dia membuat akrobat. Dia merentangkan tali atau kawat ya di atas sungai Niagara. Lalu kemudian dia berjalan di sana dan disaksikan oleh banyak orang, bahkan Presiden Amerika Serikat menyaksikan dia punya kepiawaian berjalan di atas tali, Charles Blondin ini. Lalu kemudian Charles Blondin melakukannya berulang kali, dan saudara tahu pertunjukannya yang terbesar itu pada bulan September tahun 1860. Pada waktu itu dia kumpulkan banyak orang yang menyaksikan. Lalu kemudian dia lewat tali, kemudian dia balik kembali dengan selamat. Dia melakukan kembali, dia balik dengan selamat. Orang bertepuk tangan melihat kepiawaiannya, tetapi dia mencoba mengambil gerobak kereta dorong. Lalu kemudian dia mengatakan, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya bisa lewat dengan gerobak kecil ini ke seberang dan saya akan kembali lagi dengan selamat? Semua orang mengatakan apa? Kami percaya engkau pasti bisa. Karena mereka sudah melihatnya ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia bertanya seperti itu? Semua mengatakan percaya, percaya. Lalu dia mengajak, kalau begitu, siapa yang akan saya bawa di dalam gerobak ini? Mau duduk di sini? Saya akan dorong sampai ke seberang, lalu kemudian kita kembali. Oke, siapa yang mau? Semua tadi yang berkata, saya percaya, sekarang diam. Sekarang berdiam diri. Kenapa demikian? Karena mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak percaya dengan segenap hati. Tapi ternyata setelah itu, ada seorang anak kecil yang datang. Datang kemudian dia naik. Dia bilang, saya mau. Oke, mari silakan. Naik. Lalu kemudian didorong gerobak itu. Lalu melewati tali itu. Lalu sampai ke seberang. Dan kembali dengan selamat. Orang bertepuk tangan. Luar biasa. Pertunjukan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian orang mulai bertanya, siapa anak kecil ini? Kok berani dia ikuti ini Blondin ini? Lalu setelah dicek percek, ternyata itu adalah anak dari Blondin sendiri. Nah saudara-saudara yang kekasih, percaya seperti anak ini. Dia tahu akan bapaknya. Dia tahu bahwa bapaknya akan membawa dia selamat. Tidak mungkin akan mencelakai dia. Maka percaya seperti itu yang Tuhan tuntut. Bila mana saudara percaya kepada kebenaran-kebenaran ini, maka saudara juga akan percaya memberi diri saudara untuk dibaptiskan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 5, dikatakan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Alkitab mengatakan bahwa ada satu jenis baptisan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan tahu bahwa setan berusaha untuk membuat berbagai jenis baptisan untuk mengelabui akan firman Tuhan. Namun firman Tuhan sudah mencatat bahwa hanya ada satu jenis baptisan. Dan kita tahu
Ada berapa banyak metode baptisan pada zaman ini? Saya kurang paham, tetapi yang pernah kita dengarkan, pernah kita lihat melalui channel-channel lainnya atau melalui gambar-gambar bahwa berbagai metode baptisan yang ada di seluruh dunia ini. Sebagai tanda mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi Yesus meminta satu jenis baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Metode baptisan yang ada yang dikenal, ada yang disiram, ya, ada yang disiram, ya. Ada juga ya, baptisan sekarang lewat telepon, ya, baptisan lewat telepon. Halo, saudara ingin dibaptis? Oh ya, saya ingin dibaptis. Saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lewat telepon. Dan ada yang terbaru, ya. Ini sedang viral, saudara boleh baca di Tribun. Baptisan bayi agar dia mungkin ketawa, ya. Pendetanya pakai pistol mainan. Ya, pendetanya pakai pistol mainan lalu mulai menyemprot akan bayi. Dibaptis. Selesai. Ada berbagai metode baptisan. Tetapi Tuhan bilang hanya satu. Banyak orang bingung, mana yang benar? Nah, saudara tahu, kalau yang benar itu adalah yang dicontohkan. Yang benar itu adalah yang dicontohkan. Yesus Kristus, juru selamat kita, yang datang ke dunia ini, dalam kehidupannya, memberikan contoh mana baptisan yang benar. Dan itu ditulis di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara lihat, seorang pencipta datang kepada ciptaannya untuk meminta dibaptis. Pertanyaannya, apakah Yesus perlu dibaptis? Dalam Matius 3 ayat 14, Yohanes bilang, akulah yang perlu engkau baptis. Ayat 15, Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi saudara-saudaraku, bila mana kita dibaptis, kita akan menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Baptisan diwajibkan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yang rindu untuk diselamatkan, adalah merupakan paket di dalam percaya saudara. Adalah paket di dalam percaya saya dan saudara. Kita kembali ke pertanyaan, apakah Yesus perlu dibaptis? Ya. Untuk siapa baptisan itu? Untuk orang berdosa. Tapi kenapa Yesus harus dibaptis? Yesus dibaptis untuk saya dan saudara. Untuk orang berdosa, Yesus telah dibaptis. Namun kita pun perlu mengalami pengalaman baru. Ketika kita mengenal kebenaran ini, menuntut kita untuk mengikutinya. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Gilirannya, bagi saudara yang tidak percaya, tandanya apa? Ya tidak memberi dibaptis tentunya. Walaupun saudara mengatakan, saya percaya. Tetapi ketika tidak memberi diri dibaptis, saudara tidak dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah percaya yang dituntut. Dan pada waktu Yesus dibaptis, saudara tahu, dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Jadi Yesus dibaptis, masuk ke dalam air, lalu pada waktu dia keluar dari air, langit terbuka, dan dia melihat
Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bila mana saudara mendengar panggilan ini, bila mana Roh Kudus berbicara kepada saudara, dan bila mana saudara menyerahkan diri saudara untuk dibaptiskan, dan telinga rohani saudara akan dibuka, dan saudara akan mendengar suara Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suatu sungguh sukacita. Tentunya kita membanggakan Bapa kita yang di sorga. Oleh karena sekarang ini orang tua senang kalau anak-anaknya menurut. Orang tua bangga kepada anak-anaknya. Kalau dia jadi bintang kelas, juara kelas, kemudian dia mencapai sesuatu yang sukses, pasti orang tuanya mengatakan, wah, siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong ibunya. Tetapi kalau anak itu mengecewakan, berbuat kejahatan, masuk penjara oleh karena narkoba dan lain sebagainya, akibatnya apakah ada ayah dan ibunya mengatakan, sudah lihat itu di televisi itu yang dipenjara oleh karena narkoba? Siapa dulu dong bapaknya? Tidak ada yang akan berkata demikian, bukan? Karena orang tua akan tidak senang melihat anak-anaknya tidak menurut. Dan demikian juga Bapak akan senang melihat ketika kita mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan, ikuti kebenaran ini, respon saudara untuk dibaptiskan, maka Bapa kita yang penuh kasih akan sangat senang, akan sangat berbahagia. Baptisan. Apa artinya baptisan? Di dalam bahasa Yunani, ya disebut dengan baptiso. Berarti dibenamkan atau dibenamkan di dalam air, diselamkan. Itu artinya baptizo. Jadi kalau saudara mandi, masih zaman dulu yang masih pakai bak atau pakai ember, pasti pasangannya gayung. Jadi ketika saudara mandi, yang saudara baptiso adalah gayung. Atau orang Madu bilang palo-palo. Jadi palo-palo ini yang akan baptiso, seterusnya, dan seterusnya. Berapa kali saudara baptiso di gayung? Ketika saudara mandi pakai ember, bukan? Atau di bak mandi. Ya. Tetapi kalau zaman sekarang, sudah di hotel-hotel atau di rumah saudara yang sudah lebih bagus, itu sudah di afusio. Sudah di afusio, dalam bahasa Yunani di afusio atau disiram, ya, disiram. Ya, itu di afusio. Saudaraku, kalau percik, ya, dipercik itu bahasa Yunani adalah rantiso. Rantiso. Jadi kalau saudara memercik orang, saudara merantiso seseorang. Dan itu bukan itu kalimat yang digunakan di Alkitab untuk baptisan. Baptisan menggunakan kalimat baptiso. Dibenamkan, artinya dibenamkan dalam air. Dibenamkan dalam air. Jadi kalau ada baptisan saudara dipercik, itu belum alkitabiah. Jadi mohon maaf, bagi saudara-saudara yang baru dipercik, segeralah berubah kepada baptiso. Karena Alkitab mengatakan harus dibaptiso untuk mengikuti Yesus. Harus dibenamkan ke dalam air. Dan kalau disiram atau dicurah, itu namanya afusio. Jadi saudara mandi pakai shower, saudara afusio. Dan kalau ada saudara juga yang dibaptis dengan cara demikian, maaf, itu salah kaprah. Yang benar adalah dibaptiso, ataunya dibenamkan. Bukan cuma sekedar disiram pakai pancuran ketika saudara dibaptis. Jadi masih ada kesempatan untuk saudara berubah. Boleh hubungi gereja yang mengajarkan baptisan yang seperti ini. Baptisan yang benar seperti ini. Jadi saudara-saudara, inilah yang Alkitab katakan. Alkitab dalam bahasa asli menggunakan kata baptiso untuk setiap kata baptisan di dalam Alkitab. Pertanyaannya sekarang, apa syarat seseorang untuk dibaptiso? Apa syarat seseorang untuk dibaptis?
Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah pasal 8 ayatnya yang ke-36 sebelumnya ya. Di sana dikatakan bahwa pada cerita itu ada seorang yang bernama seorang sida-sida, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah, dan ketika dia pulang di dalam keretanya dia belajar tentang firman Tuhan. Lalu kemudian dia membuka kitab Yesaya. Dan Tuhan melalui Roh Kudus menyuruh kepada Filipus untuk pergi temui orang tersebut. Ajarkan dia kebenaran. Lalu kemudian diajar. Lalu pada akhir ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu kemudian Filipus mengatakan, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab daripada sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptiso dia. Membaptis dia. Kebenaran mengenal baptisan. Apa kebenaran mengenal baptisan? Yang pertama, seseorang Ethiopia menerima Kristus. Ya. Dan yang kedua, baptisannya mengidentifikasikan dia mengambil sikap secara publik. Dan yang ketiga, orang Ethiopia itu dan Filipus masuk ke dalam air. Ini fakta kebenaran tentang baptisan. Dan yang keempat, orang Ethiopia bertobat sepenuhnya, atau orang Ethiopia tersebut sepenuhnya dibenamkan ke dalam air. Apakah arti daripada baptisan kitab suci? Mari saudara-saudara boleh buka Alkitab saudara, tulisan yang diinspirasikan, yang diwahyukan oleh Tuhan, tulisan kuno yang bermanfaat bagi kehidupan saudara dan saya di masa kini. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi apa artinya baptisan? Kita mengambil bagian dalam kematian Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara perlu dibaptis. Dan baptisan itu menggambarkan bagaimana Yesus sudah mati dan kemudian bangkit kembali. Itulah arti baptisan di dalam firman Tuhan. Jadi kita mati dan bangkit di dalam Kristus. Baptisan yang benar adalah baptisan yang diselamkan di dalam air. Arti dari baptisan adalah, yang pertama, kita mati akan hidup yang lama, yang berdosa. Dan yang kedua, kita menguburkan dosa kita dalam kuburan air. Dan yang ketiga, kita naik lagi keluar dari air untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi ketika saudara dan saya dibaptis? Yang pertama, setiap dosa diampuni. Hal itu dicatat dalam Kisah pasal 3, Kisah pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-38. Dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi baptisan yang pertama artinya adalah setiap dosa diampuni. Yang kedua adalah Roh Tuhan diberikan kepada kita. Dalam ayat yang sama tadi ya, dikatakan di dalam Kisah pasalnya yang kedua ayat 38-39. Dikatakan bahwa untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita diampuni dosa kita, lalu kemudian kita mendapatkan syarat mendapatkan Roh Kudus, memiliki kuasa. Dan yang ketiga adalah kita diadopsi di dalam keluarga Tuhan, keluarga Allah. Saudaraku yang kekasih, bila mana saudara punya kerinduan untuk bergabung dengan barisan umat Tuhan yang percaya kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, dalam persekutuan umat-umat yang percaya yang menantikan kedatangannya yang kedua kali, sambil memelihara hari yang ketujuh hari Sabat, saudara perlu dibaptis. Saudara perlu dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Saudara-saudara, Tuhan senang bila mana saudara-saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Dan ada banyak alasan-alasan orang untuk tidak mau mengikuti baptisan ini. Padahal manfaatnya sangat besar bagi saudara-saudara. Nah, pertanyaan yang paling umum ditanyakan, apakah seseorang perlu dibaptis ulang? Apakah seseorang perlu dibaptis kembali? Apakah saya tidak mempermainkan agama? Dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab ada kisah orang pernah dibaptis 2 kali. Efesus 4 ayat 5 menyebutkan jenis baptisan, bukannya berapa kali seseorang harus dibaptis. Mengenai berapa kali seseorang harus dibaptis, tidak disebutkan. Bahkan ada di dalam contoh Alkitab bahwa orang dibaptis 2 kali. Ini dicatat dalam Kisah 19 ayatnya yang ke-2-5. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi ceritanya ini adalah ketika Rasul Paulus datang berkeliling satu tempat, dia dapati sudah ada umat-umat percaya di sana, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun belum percaya kepada Roh Kudus, dan kemudian mereka ditanyakan pertanyaan ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu dibaptis? Lalu mereka menjawab, sudah. Ya. Akan tapi mereka menjawab, ya, oh belum. Mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Lalu Rasul Paulus mengatakan, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes adalah baptisan yang disalamkan. Dibaptiso juga. Lalu kemudian Paulus melanjutkan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus mempercayai dia yang datang kemudian daripadanya. Yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Jadi dibaptis ulang, saudara-saudara. Jadi kelompok ini yang tadinya sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian mereka dibaptis ulang oleh Rasul Paulus. Jadi ada contoh di dalam Alkitab, orang dibaptis 2 kali. Nah, seseorang individu dapat memiliki keinginan untuk dibaptiskan ulang jika, pertama, mereka orang Kristen yang berkomitmen, yang telah menemukan kebenaran akan firman Allah, dan berkeinginan untuk menjadi bagian dari umat Allah yang memegang perintah-perintahnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Saudara sudah menerima Yesus, tapi ketika saudara kenal,
Ada kebenaran tentang Sabat, ada kebenaran tentang di balik kematian kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan tentang pekabaran-pekabaran yang baru bagi saudara, sebenarnya sudah lama ditulis, tapi saudara berkenal, meminta. Apakah saudara percaya? Percaya. Kalau saudara percaya, maka saudara kembali boleh diapa? Boleh dibaptis. Dan yang kedua, mereka yang pernah dibaptiskan dan menjauh dari Kristus, namun sekarang ingin untuk kembali. Ya, ada banyak orang seperti ini. Sudah jauh dari Tuhan. Ya, lari dari Tuhan. Dan mereka menyadari. Dan kemudian mereka kembali. Mereka juga perlu dibaptis kembali. Inilah firman Tuhan. Inilah yang Alkitab katakan. Kita tidak mempermainkan baptisan. Oh, tapi saya sudah punya agama. Apakah boleh saya dibaptis? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sida-sida tadi yang diajar oleh Filipus, dia baru pulang dari Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah. Jadi dia sudah punya apa? Dia sudah punya agama. Tetapi dia bilang, saya percaya. Adakah yang menghalangi untuk saya dibaptis? Di sana ada banyak air. Ya, kalau Anda percaya, dibaptis. Jadi dia sudah punya agama. Oh, saya sudah tua. Masa haruskah saya perlu dibaptis lagi? Sudah tua. Saudara-saudaraku, ingat cerita tentang Abraham. Ketika Tuhan bilang, aku akan mengikat perjanjian antara aku dengan engkau. Semua keturunanmu harus diapa? Harus disunat. Apakah Abraham bilang, Tuhan, saya ini kan sudah tua. Tidak usahlah, biarlah anak-anak saya dan keturunan saya saja. Saya sudah tua. Tetapi Kejadian 17 ayat 24 mengatakan, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Melambangkan akan baptisan. Jadi kalau saudara-saudara sudah umur 99 dan belum sempat dibaptis dengan cara dibaptiso, saudara perlu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah syarat baptisan? Pertama, orang itu harus diajar. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ajarlah. Dia harus diajar. Dan kemudian yang kedua, orang itu harus percaya. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan kemudian orang itu harus bertobat. Ya. Orang harus bertobat, bukan bertomat. Apa artinya bertomat? Tobat kumat. Ya, harus bertobat ya saudara-saudara, bukan bertomat. Inilah syarat-syarat seorang untuk dibaptiskan. Lalu kemudian, ketika Tuhan memanggil saudara untuk pembaptisan dan Anda disucikan, Dia menjanjikan Anda kekuatan untuk menguatkan hidup saudara. Ada banyak orang yang mengatakan, saya masih belum bisa begini, belum bisa begitu Pak Pendeta. Saya masih belum bisa begini. Ketika saudara punya komitmen, saudara mengikuti Yesus, saudara dibaptiskan, Tuhan akan memberikan kita apa? Kekuatan untuk menapaki kehidupan sesuai dengan kehidupan Kristus, sesuai dengan yang kita terima firman Tuhan ini. Yesus sedang menunggu keputusan saudara. Yesus rindu agar saudara pada malam hari ini mengambil keputusan. Bagi saudara-saudara yang belum pernah dibaptis, saya mengundang saudara-saudara untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila mana saudara-saudara sekalian sudah pernah dibaptis, namun sudah menjauh daripada Tuhan, saudara boleh datang kembali dalam baptisan yang kudus. Bila mana saudara ingin bersekutu bersama-sama dengan satu persekutuan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali sambil beribadah pada hari yang ke-7. Dan baptisan ini adalah merupakan momen yang terindah dalam kehidupan saudara. Ketika saudara kembali memperbaharui kehidupan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Suatu sukacita yang besar ketika saudara mengambil bagian di dalam kematian Kristus dan kemudian bangkit kembali menjadi satu pribadi yang lebih baru. Saudara akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara-saudara semuanya. Saudara akan hidup baru bersama dengan Tuhan. Seperti kertas putih, saudara akan mulai menuliskan kembali jalan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Baptisan bukan berarti Anda sempurna, namun berarti Anda berkomitmen. Jadi kalau saudara-saudara mau dibaptis bukan berarti saudara sudah jadi sempurna, tetapi itu adalah permulaan baru. Baptisan bukanlah akhir dari kehidupan, bukanlah akhir daripada kehidupan Kristen. Ini adalah permulaan daripada kehidupan Kristen. Jadi saudara-saudara jangan takut. Ketika firman Tuhan disampaikan, mari datang kepada Tuhan untuk dibaptiskan. Baptisan memberi kita pengertian baru akan kebebasan. Kebebasan di dalam Tuhan, kesukacita. Oleh karena kita menerima kebenaran ini, kita akan dimerdekakan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Baptisan memberikan kita kuasa rohani baru dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara dibaptis, saudara akan hidup kembali baru di hadapan Tuhan dan kemudian punya kuasa rohani. Kita kembali semangat di dalam apa? Di dalam kerohanian iman kita sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara pada malam hari ini. Bila mana saudara punya kerinduan untuk mengikuti Yesus, dan bila mana ataupun saudara sudah jauh dari Tuhan, dan saudara rindu untuk datang kepadanya. Yesus berkata, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Cara kita kembali adalah dengan cara kita memberi diri kita dibaptiskan. Oleh karena kita percaya ketika kita dibaptis, kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mintalah kuasa agar Tuhan dapat menolong saudara mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Dibaptis dengan cara Yesus dibaptis. Dengan demikian, saudara memperoleh keselamatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersuka cita pada malam hari ini. Oleh karena kami merasa dimerdekakan melalui firman Tuhan. Engkau sudah membuka lembaran-lembaran kuno yang adalah lembaran-lembaran firman Tuhan yang hidup kepada kami sepanjang minggu ini. Dan kami telah menguraikan sedikitnya akan kebenaran-kebenaran ini. Dan di akhir daripada pembahasan-pembahasan kami dari malam ke malam, pada malam hari ini, kami datang memberikan respons atas panggilan Tuhan bagi kami. Untuk percaya kepadamu, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan kemudian rindu memperbaharui kehidupan kami, kehidupan rohani kami dengan Tuhan, dan ingin bergabung bersama-sama dengan barisan umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, sambil beribadah pada hari yang ketujuh. Dan Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kami tahu di antara seluruh umat Tuhan atau di antara semua kami yang menyaksikan, ada di antara kami yang belum pernah dibaptiskan. Atau ada di antara kami yang sudah dibaptis namun dengan cara yang salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, biarlah Roh Kudus berbisik ke dalam hati mereka. Agar mereka dapat menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka dapat menghubungi orang-orang atau pendeta untuk dapat membaptiskan kembali dalam baptisan air sebagai lambang pertobatan, kembali kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan.
Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati keputusan saudara-saudara kami. Sebab ada di antara kami yang sedang menyaksikan siaran ini, yang tengah bergumul Tuhan. Ada di antara kami yang sedang menyaksikan siaran ini, yang sudah berkomitmen juga. Untuk bila mana ada waktu yang baik di waktu yang ke depan, hari-hari ke depan, mereka akan menyerahkan diri untuk dibaptis. Berkati komitmen mereka Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kami tahu setan akan berusaha untuk menghalang-halangi mereka. Namun bila mana mereka telah berkomitmen kepada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, dan seluruh kebenaran firman Tuhan ini, maka mereka akan menyediakan waktu mereka dan untuk dibaptiskan. Oh Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah pada malam hari ini. Dan biarlah kami tetap diberikan kesehatan, agar kami dapat berbakti kepada Tuhan pada besok hari, di hari Sabat Tuhan yang suci dan mulia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Amin. Suatu ungkapan kebenaran yang nyata. Pekabaran firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama. Di malam yang terakhir dari seri KKR Net Gereja Masehi hari ke-7 Jemaat Taman Harapan Jakarta. Kiranya ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Doa dan harapan kita semua agar Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Kami ingatkan sekali lagi, besok pagi hari Sabat jam 9.30 kebaktian akan dilaksanakan tepat pada waktunya, dan kita boleh menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada malam ini. Selamat malam dan selamat hari Sabat.